kasih, kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Seminggu ini kita ada dalam suasana yang haru karena bangsa kita, bangsa Indonesia, sedang memperingati kemerdekaan. Kini setiap tahun makna kemerdekaan selalu berubah-ubah. Karena setiap tahun negara kita punya tantangannya sendiri. Merdeka dari kemiskinan, merdeka dari kebodohan, merdeka dari kemalasan, merdeka, merdeka, merdeka. Lalu apa makna merdeka sesungguhnya? Dari beragam arti merdeka, ada dua arti yang sangat dekat dengan kemerdekaan, yakni kebebasan dan kemandirian. Merdeka adalah suatu keadaan bebas untuk berdiri sendiri dalam menentukan masa depan. Merdeka bukanlah satu titik akhir, melainkan perjalanan kehidupan. Ketika bangsa kita merdeka, kehidupan tidak sampai di situ saja. Namun, karena kemerdekaan itulah, bangsa kita memiliki semangat yang baru untuk bertumbuh dan berkembang. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab kita juga tidak asing dengan kemerdekaan. Dari masa ke masa, ada kisah bangsa-bangsa dan tokoh-tokoh yang berjuang demi kemerdekaan. Bahkan kita juga tahu bahwa Allah dari penciptaan sampai sekarang masih berjuang demi menciptakan kemerdekaan umat-Nya. Bukan hanya merdeka dari penjajahan bangsa-bangsa besar seperti Mesir, Roma, Asyur, Allah juga ingin membebaskan umat-Nya dari dosa. Sehingga Allah memberikan hukum Taurat kepada Musa agar umat tahu bahwa mereka masih hidup dalam dosa. Namun pada akhirnya, umat menjadikan hukum Taurat sebagai satu-satunya cara untuk merdeka. Umat lupa kalau Allah lah yang memerdekakan mereka. Bahkan Yesus telah berkali-kali menjelaskan kalau inti hukum Taurat adalah mengasihi Allah dan sesama manusia. Namun bangsa Yahudi lebih berfokus pada ketaatan terhadap hukum Taurat. Saking fokusnya pada hukum Taurat, umat Yahudi membuat hukum Taurat beranak pinak menjadi ratusan hukum dan aturan. Karena itu, Paulus kesal sekali ketika orang-orang Yahudi memaksa jemaat di Galatia untuk menuruti hukum Taurat. Pemaksaan itu membuat terciptanya kembali penindasan, sehingga inti hukum Taurat untuk saling mengasihi tetap saja belum mereka pahami. Karena itulah Paulus menuliskan demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah, supaya jangan kamu saling membinasakan. Paulus ingin jemaat Galatia merdeka untuk bebas dan memahami apa itu dosa, sehingga secara mandiri dan sadar mereka tidak mau melakukannya. Dengan begitu, jemaat dapat dari hati mereka yang terdalam, mereka akan tahu apa yang baik, yang berkenan di hadapan Allah. Itulah kemerdekaan yang sejati. Kemerdekaan yang mengenalkan kita pada kasih Allah. Kemerdekaan yang membebaskan kita untuk mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Kita di negara Indonesia yang kaya akan perbedaan. Setiap hari kita bertemu dengan orang-orang yang berbeda dengan kita.
Bahkan di rumah pun mungkin orang tua kita berasal dari suku yang berbeda. Teman-teman kita dari latar belakang yang berbeda. Sebagai orang-orang yang sudah mengenal kasih Allah, orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Allah, marilah kita mulai dari menerima mereka yang berbeda dengan kita. Sehingga di negara yang beragam ini, kita hidup bebas dan mandiri dalam kasih. Amin. Tuhan memerdekakan kita. Merdeka.